Jadi sekarang kita akan belajar tentang ikatan kimia yang ada di kelas 10. Jadi di dunia ini jarang ditemukan atom atau unsur yang dia itu sendirian atau tunggal. Biasanya ditemukan sendirian atau tunggal itu dia yang bentuknya atau golongannya itu gas mulia. Nah, kenapa jarang ditemukan sendirian? Karena biasanya itu kurang stabil. Misalnya nih contohnya di sekeliling kita, oksigen. Oksigen yang ada di sekeliling kita itu bentuknya bukan hanya O saja, tapi bentuknya adalah O2, ikatan antara dua oksigen, O dan O. Atau contoh lainnya adalah besi yang nama kimianya adalah Fe. Di besi itu bukan hanya Fe sendirian, tapi ada kumpulan beberapa atom Fe yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi ikatan kimia itu apa? Ikatan kimia adalah saat dua atom atau ion yang berpegangan dalam tanda kutip dengan sangat erat. Maka saat ada dua atom atau ion yang berpegangan dengan sangat erat, di antara kedua atom atau ion itu terdapat ikatan kimia. Apa sih yang berpengaruh atau siapa sih yang mempengaruhi ikatan ini? Itu ada namanya elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Dia adalah elektron pada kulit terluar suatu atom. Jadi atom itu kan dikelilingi sama kulit-kulit kan. Nah, setiap kulitnya itu ada elektron-elektronnya. Yang disebut elektron valensi adalah elektron yang ada pada kulit terluar suatu atom. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa atom-atom atau ion-ion itu harus berikatan? Karena di tabel periodik golongan 8A atau namanya adalah gas mulia. Nah, golongan ini adalah golongan yang paling stabil. Dia paling tidak reaktif. Kenapa atom-atom itu ada kecenderungan untuk mengikuti golongan 8A atau gas mulia? Karena ada namanya aturan oktet dan duplet. Apa ini aturan oktet dan duplet? Kecenderungan atom-atom untuk dia menjadi seperti golongan gas mulia, yaitu yang memiliki elektron valensi 8 dan elektron valensi 2. Jadi karena golongan 8A atau gas mulia itu adalah golongan yang paling stabil, jadi atom-atom yang lain juga pengen stabil seperti golongan 8A. Gimana caranya? Caranya itu adalah dengan melepaskan, menerima, atau memakai bersama elektron dengan atom lain. Oke, sekarang contoh oktet dan duplet. Misal H. H ini adalah hidrogen. Hidrogen memiliki elektron valensi 1. Elektron valensi dilihatnya dari mana? Dilihat dari golongannya saja. H ini kan hidrogen ini ada di golongan 1A. Maka elektron valensinya adalah 1. Misal helium ada di golongan 8A, maka elektron valensinya adalah 8. Nah, misalnya ikatan kimia yang terjadi antara H2. H ini kan elektron valensinya 1. 1 ini belum stabil. Stabil itu kalau menurut oktet dan duplet adalah kalau nggak 2, 8. Maka
terjadi ikatan kimia antara H dan H. H punya elektron valensi 1, H1-nya juga punya elektron valensi 1. Maka ini yang berikatan elektron valensinya ini. Maka sekarang H yang sebelah kanan memiliki 2 elektron valensi, H di sebelah kiri juga memiliki 2 elektron valensi. Nah, kalau 2 begini namanya adalah duplet. Gitu. Untuk oktet itu adalah SiF4. Si elektron valensinya adalah 4. F elektron valensinya adalah 7. Ini dua-duanya belum stabil nih. Bagaimana cara bisa stabil? Maka terjadi aturan oktet. Si di tengah sebagai atom pusat, baru ada F, F-nya ada 4. F, jadi F-nya mengelilingi si Si. Terus Si punya elektron valensi 4. F punya elektron valensi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sama yang lainnya juga. Jadi elektron valensi itu mengelilingi atomnya. Nah, baru deh berikatan. Sekarang Si punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron, maka sudah stabil. F-nya juga masing-masing sudah punya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang disebut dengan aturan oktet. Jadi oktet itu elektron valensinya 8 dan duplet elektron valensinya adalah 2. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja macam-macam ikatannya. Ikatan utama di kimia itu ada 2, ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ikatan ion. Ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Ikatan ion ini sifatnya dia transfer elektron. Jadi saat nanti elektron logam ini kan dia cenderung melepaskan, sedangkan non-logam itu dia cenderung menerima elektron. Jadi saat nanti logam melepaskan elektronnya dan non-logam menerima elektronnya akan ada namanya ion positif dan ion negatif. Contoh ikatan ion antara logam dan non-logam yang paling dekat sama kita adalah garam dapur, atau nama senyawanya adalah NaCl, natrium klorida, yang dikenal dengan garam dapur. Na ini dia adalah logam. Cl atau klorida ini dia adalah non-logam. Na memiliki elektron valensi 1. Cl memiliki elektron valensi 7. Maka yang terjadi adalah Na dengan 1 elektron valensi ditambah Cl dengan 7 elektron valensi. Nah, karena Na tadi seperti yang sudah disebutkan, logam itu cenderung melepaskan elektron, maka Na melepaskan elektronnya ditransfer ke Cl. Yang terjadi adalah Na menjadi ion positif, melepaskan itu dia ionnya positif. Sedangkan Cl yang memiliki 8 karena udah ditransfer sama si Na, menerima itu ionnya jadi negatif. Ini yang terjadi ikatan ion antara Na
dan Cl. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Co artinya bersama-sama. Valen ini elektron valensi. Maka ikatan kovalen adalah, kalau tadi ikatan ion transfer elektron, kalau ikatan kovalen adalah pemakaian elektron bersama. Ikatan kovalen terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Kenapa terjadi antara non-logam sama non-logam? Seperti yang tadi sudah dijelaskan di ikatan ion, non-logam itu cenderung tidak mau melepaskan elektron. Dia cenderung maunya menerima aja elektron. Nah, gimana kalau misalnya terjadi nih ketemu non-logam sama non-logam? Maka yang terjadi, karena nggak ada yang mau melepasin, maka yang terjadi adalah mereka memakai elektron secara bersama-sama. Contohnya air, sama. Contoh yang paling dekat sama kita, air atau H2O senyawanya, namanya air. Hidrogen ini dia non-logam. Oksigen dia juga non-logam. Bagaimana ikatan yang terjadi? H itu elektron valensinya 1. O elektron valensinya 6. Ikatan yang terjadi H-nya ada 2, O-nya ada 1. Maka yang jadi atom pusat adalah atom yang paling sedikit jumlahnya, yaitu O. Maka O-nya di tengah. H-nya ada 2, berarti H-nya ditaruh di kanan kiri. Sekarang tinggal masukin deh elektron valensinya. H1. H yang ini juga 1. O-nya ada 6. Masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena nggak ada yang mau ngelepasin nih, maka mereka pakai elektron secara bersama-sama. Sekarang H punya 2, stabil. H yang sebelah kanan juga punya 2, dan O punya 8, sesuai dengan tadi aturan oktet dan duplet. Nah, kalau dibuat garis, maka bentuknya seperti ini. Ini namanya ikatan tunggal. Kalau ikatan kovalen itu dia ada 3 jenisnya, ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Sekarang ikatan rangkap 2 bagaimana bentuknya? Misalnya CO2, karbon dioksida, ini juga ada di sekeliling kita. C punya elektron valensi 4, O punya elektron valensi 6, O-nya ada 2 ya, maka yang jadi atom pusat adalah C. C, O, O. C punya 4, 3, 4. O punya 6, 1, 2, 3, 4. Sama, O yang ini juga punya 6. Nah, terjadi nih ikatan yang pertama, ini bukan langsung semuanya dibuletin ya, per 2 elektron. Sama yang sebelah sini juga ikatan yang terjadi seperti ini. Maka kalau digambarkan, kalau digaris menjadi seperti ini. Nah, ini namanya ikatan rangkap 2. Untuk ikatan rangkap 3, contohnya adalah N2. N itu punya elektron valensi 5. Karena hanya 2 ini nih, berarti nggak ada atom pusat nih. Jadi langsung ditulis saja N dan N. Punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama.
tiga pasang elektron yang saling berikatan. Maka kalau digambarkan dibuat garis jadi rangkap 3. Ini ikatan kovalen rangkap 3. Oke, sekian dulu penjelasan untuk ikatan kimia. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa dimengerti dan nanti bisa membantu di pelajaran kimia. Dadah!